Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya azzamun ni'am. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usu rahmatan lil alamin. Kaum muslimin, muslimat, jamaah yang sama berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga di hari yang sangat berbahagia ini kita berkumpul dalam rangka memperingati salah satu hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah dirangkaikan dengan melakukan zikir dan doa bersama. Salawat serta salam senantiasa kita dilimpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Insinyur Ramdan Pomanto, Ketua MCN Sulawesi Selatan. Yang terhormat Bapak Asisten 1 Kota Makassar. Yang kami hormati Bapak Kesra Kota Makassar. Yang kami hormati yang mewakili SKPD Kota Makassar. Alhamdulillah, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, selawatan persembahan dari Majelis Masyarakat Cinta Masjid Cabang Kota Makassar. Untuk itu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alaik, assalamu alaik, assalamu alaika ya Safwatullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تسحز الحمى يا ربي بداحنا بهذه الهمة يا ربي بداحنا بهذه الحمى قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحيا زاوية القرآن وأهل بيته الكرام وصحيا زاوية القرآن سلام الله والرضوان على من أزم القرآن سلام الله والرضوان على من أزم القرآن اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات صلوات الله عليك صلوات الله صلوات الله عليك
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Haji Ismail, Ketua Komisariat Kecamatan Sangkarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سميع بصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله
Makassar, Bapak Insinyur Ramdan Pomanto, yang juga sekaligus Ketua MCMI Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Mewakili SKPD yang sempat hadir, kemudian ada Pak Lurah juga, kemudian yang kami hormati kesehatan kurang maksimal, serta hadir juga di sini tim Majelis Zikir Nur Muhammad kemudian ada juga tim salawatan dari anggota MCMI Kota Makassar yang insya Allah Cinta Masjid Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Tak lupa juga kami dari panitia mengucapkan manakala ada yang kurang berkenan, karena persiapan Isra Mi'raj ini waktunya singkat. Jadi manakala ada kurang maksimal dalam kegiatan ini, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sepatah kata dari Bapak Ketua MCM Sulawesi Selatan dalam hal ini Bapak Insinyur Ramdan Pomanto. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrila wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus MCM Sulawesi Selatan, di sini ada Den Rewa. Saya ini cuma ketua di atas anu saja, tapi ketua sesungguhnya di Den Rewa sebenarnya. Ya. Saya tinggal mendukung di belakangnya beliau. Ya. Yang saya hormati Bapak Haji Ismail, MCMI Kecamatan Sangkarang. Yang saya hormati Ustaz Haji Basir, pimpinan Majelis Zikir Nurul Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Fahri Wajidi, SPDI MPD, ibu-ibu yang tadi telah menyampaikan salawatnya, para majelis MCM cabang Kota Makassar dan seluruh hadirin yang saya hormati di sini bersama Asen 1 dan Kabak Kesra, Pak Lurah. Isra Mi'raj tiap tahun kita peringati. Tapi yang penting dari sekadar memperingati adalah kita mengambil hikmah dari Isra Mi'raj ini. 2000 tahun setelah terjadi Isra Mi'raj, begitu banyak ilmu pengetahuan yang tidak dimengerti pada saat terjadinya Isra Mi'raj, itu hari ini mulai dipahami, mulai terbukti. Dan semua itu tentunya bukti-bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bukti-bukti kebenaran Islam.
Isra Mi'raj adalah perjalanan. Isra Mi'raj adalah pengetahuan. Isra Mi'raj adalah silaturahmi antara Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya. Isra Mi'raj adalah peristiwa turunnya perintah sholat. Isra Mi'raj adalah proses negosiasi Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Isra Mi'raj pun kita baru bisa pahami bahwa ada 7 barsah di atas langit sana. Ada 7 petala langit sebelum di bawah Sidratul Muntaha. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, menyikapi hal ini, menyikapi atau memperingati Isra Mi'raj adalah sesuatu yang pada saat itu menjadi penguji iman daripada umat Islam. Ada yang percaya, ada yang setengah percaya, ada seperempat percaya, ada yang pura-pura tidak percaya. Allah menciptakan sebuah peristiwa menjadi pembeda di antara kamu. Jadi peristiwa itu diturunkan untuk menjadi pembeda, sama dengan peristiwa Isra Mi'raj. Mana dahulu orang percaya bahwa Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam tidak 1 malam pulang pergi, dengan begitu banyak peristiwa dan cerita yang beliau bawa. Orang yang percaya kepada Rasulullah, dia pasti percaya karena Rasulullah tidak pernah bohong. Tapi orang yang mencoba menerka dengan alam pikirannya, pasti dia tidak percaya. Padahal Rasulullah menceritakan perjalanannya, termasuk dia menceritakan ada kafilah yang berjalan, dan kafilah itu dikonfirmasi ternyata dia lihat juga kilatan cahaya, dan itulah peristiwa besar. Peristiwa yang menandakan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, melingkupi segala alam, bukan hanya alam di dunia, tapi juga semesta alam, makrokosmos. Inilah peristiwa yang memberikan bukti bahwa Islam itu adalah agama semesta alam, bukan hanya agamanya bangsa Arab seperti turun-turunnya agama-agama yang lain, bukan hanya agama sekelompok ras, bukan agama di bumi ini, tapi Rasulullah diturunkan dan Islam diturunkan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam. Apakah alam itu termasuk dengan hanya di bumi saja? Tidak. Sekarang dalam penelitian yang terakhir ternyata kandidat planet-planet yang punya air dan bisa didiami oleh manusia itu ternyata banyak. Artinya kata alam itu bukan bumi. Coba lihat di ayat-ayat suci Al-Quran disebut, bayangkan sumpah Allah itu sumpah yang menyangkut alam. Demi masa, ya, demi waktu, demi matahari yang lagi tergelincir, demi semua itu siklus alam. Jadi peristiwa yang secara akal tidak masuk akal pada saat itu, justru inilah bukti bahwa Al-Quran turun untuk seluruh sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita peringati ini
bukan hanya peringati atau merayakan, bukan. Tapi kita mengambil hikmah bahwa hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan yang mendatar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan perjalanan vertikal menjadi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan mendatar kita sudah alami sekarang, naik pesawat, pergi umroh, itu perjalanan mendatar. Sekarang lagi digagas perjalanan tegak lurus ke atas. Elon Musk membuat roket-roket sekarang untuk bisa ke Mars, ke atas. Ya. Jadi hidup itu adalah perjalanan. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hikmah yang kita bisa petik dari sebuah peristiwa Isra Mi'raj bahwa kita ini hidup adalah berjalan. Jadi kalau yang tidak jalan, diam, nah itu tanda-tanda ya, orang yang celaka. Ya. Kenapa? Justru hidup itu adalah gerak, begitu kata Al-Quran. Siapa yang tidak bergerak, dia mati. Walaupun ada nyawanya, tapi dia malas, kutu, itu mati tuh secara sosial. Tidak mau cari kerja, cuma pote-pote orang, bergerak di mulutnya, tapi tidak bergerak secara sosial. Pada saat beliau naik ke Sidratul Muntaha, langit demi langit dia bertemu dengan senior-senior beliau yang menyambut beliau, langit demi langit, dan beliau melihat peristiwa-peristiwa, banyak peristiwa-peristiwa yang beliau lihat, diperlihatkan. Nah sekarang sudah dilihat semua peristiwa, kita bisa lihat sekarang. Pada saat bertemu dengan Allah, kalau Nabi Musa dia ketemu di Bukit Zaitun, Tursina ya, di Tursina ya Bosas ya, di Tursina. Tapi Rasulullah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala langsung di Sidratul Muntaha. Ini sebuah peristiwa yang membuktikan bahwa Rasulullah itu penghulu segala nabi dan penghulu, makanya Rasulullah. Walaupun dia penutup, di situ menerima perintah sholat 50 rakaat pertama. 50 rakaat. Bayangkan kalau 5 rakaat saja batalas 5 perintah sholat saja, 5 waktu saja. Seseorang, bagaimana kalau 50 waktu? Beliau turun, ketemu para nabi, dia bilang, berat itu, Nabi Musa kalau tidak salah. Berat itu, ya Muhammad. Kembali lagi. Makanya tahiyat kita tuh, ya, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu an, itu adalah peristiwa dialog antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diabadikan di sholat. Tahiyatu mubarakatus salawatu tayyibat. Jadi bayangkan bagaimana Rasulullah penyampaian kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibalas lagi oleh Rasulullah, itu berbalas-balas itu. Jadi itulah waktu pada saat kita tahiyat. Yang kaget bisa tonjak juga Ustaz, nah sedikit gitu ya. Maka dengan itu, negosiasi itu adalah sebuah ilmu, meyakinkan. Bayangkan Rasulullah sendiri langsung terima, turun, dikasih tahu sama Musa, berat itu Musa, berat itu ya Muhammad, kembali lagi, Allah menerimanya. Jadi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah dan Maha Penyayang.
Jadi kalau ada pemimpin, ada anggotanya kasih tahu, Pak, agak anu begini, bisa begini, bisa begini, dan tidak ada toleransi, itu bukan pemimpin yang baik. Ya. Kecuali tes Laskar Pelangi, ini lagi susah-susah. Lagi dicarikan jalan keluar. Pusing tonga saya ini. Baru tidur, larum istriku. Ante kamane supir ka tidak lulus, nah seberapa kali lulus. Tiba-tiba anak tertuaku Aura, temanku konon sudah puluhan tahun di kecamatan tidak lulus ki. Pusingku kepalaku. Datang supirku di Jakarta bilang, Pak bagaimana nih konon saya mau makan ini tidak lulus kah juga. Turun di bawah penggali kubur, ada semua penggali kubur kah, Pak bagaimana ini siapa mau menggali kubur kah. Begini, saya insya Allah kasih tenang saya 1, 2, 3 hari ini saya berpikir, karena ya cari terang keluar, negosiasi, Isra Mi'raj, kira-kira begitu. Begitu Rasulullah sudah menerima 5 waktu, maka itulah komitmen Rasulullah, tidak bisa ditawar. Makanya salah satu yang ajaran Rasulullah, intinya kita jadi pengikut Rasulullah, sholat. Jangan kau tinggalkan sholatmu. Apapun, berbuat dosa, berbuat apa, sholat. Itu kuncinya Islam. Kuncinya mendapat syafaat Rasulullah, sholat. Karena di sholat itu semua ada di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah aku menyembah dan kepadamu pula aku memohon pertolongan. Di situ ada salawat, ada takbir, semua ada di situ. Di tahiyat di situ, ya jelas sekali, ya syahadat ada di situ. Artinya begitu kita sudah sepakat, tidak boleh lagi bernegosiasi. Jadi ada ruang negosiasi, ada ruang kesepakatan namanya. Makanya Laskar Pelangi masih negosiasi. Saya rasa ini. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, coba kita lihat Rasulullah naik ketemu Nabi Idris, ya, nabi-nabi yang lain. Artinya beliau silaturahmi dengan senior-seniornya, menerima nasihat, menerima kisah, melihat kisah-kisah, menerima nasihat. Jadi kita jangan tertutup, karena setahu-tahunya kita tetap banyak yang kita tidak tahu. Maka dengan itu silaturahmi menjadi penting. Jangan gara-gara Laskar Pelangi ngambek di WA. Erobi demo, saya bilang tambah kok demo, tambah tidak jadi di barang-barang. Kita mau berbuat baik, selalu ada cobaan. Allah menciptakan sebuah peristiwa menjadi pembeda di antara kamu. Ternyata ada Tommy ini pejuang kah? Masih Bambang Anatolo. Saya bilang sabar mau kok, urusanku itu. Di sini Tommy kok tes saya juga. Bagaimana kesetia kawanku sama teman-teman seperjuangan. Asal ikut kok tes. Kalau kau tidak ikut tes baru kau mau masuk, tidak bisa tong begitu, aturan tetap aturan. Begitu. Begini hidup. Ya. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini pelajaran terbaik dan pelajaran sepanjang zaman. Luar biasa itu. Ada yang bertanya, ada di buku tasawuf saya baca, apakah perjalanan Rasulullah itu bersama dengan fisiknya? Apakah bukan perjalanan batiniah?
dalam keadaan bermimpi, ternyata dengan batinnya. Nah sekarang ilmu itu sudah hampir ditemukan. Jadi kita bisa masuk begini, teng, langsung pindah di sana. Kayak dulu jin-jin begitu. Nah, dan jin sudah melakukan juga begitu. Di perjalanan Allah membuat menunggangkan beliau dari burak, ya. Sekarang ilmu itu sudah hampir menyentuh itu. Makin panjang dunia ini mendekati akhir, makin terbukti bahwa Islam itu ada agama yang benar. Jadi intinya adalah Isra Mi'raj memberikan kita keyakinan kita bahwa Islam agama yang benar, maha benar. Dan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang jadi pelajaran bagi kita. Hidup adalah perjalanan, hidup adalah silaturahmi, hidup ada ruang-ruang negosiasi, hidup ada ruang-ruang komitmen yang sampai yang betul-betul harus dipegang. Tidak boleh kita. Itulah solat. Makanya solat itu biar bagaimana bilang solat kau. Kalau kau sudah tidak solat nih, kau tidak berkomitmen dengan Allah. Ya. Bukan kita solat Allah misalnya karena solatnya kita Allah dapat manfaat, bukan. Kita yang dapat manfaat. Allah biar kau tidak sholat juga tetap billahi rabbi. Ini lama-lama saya tidak di MCM ini jadi pala pasacin atau. Maka dengan itu dalam hidup berkota seperti itu. Kalau sudah dibilang bahwa ayo sama-sama bangun kota Makassar yang Sombere and Smart City, kota Makassar untuk semua. Apa yang saya janjikan sama kita dari 2013 tidak ada pernah berubah. Ini berubah pandangan karena aku pompa-pompa gini WA group. Ku telepon salah satunya provokator tambah kau ribut itu tambah kau bikin celaka dirimu. Tambah susah saya bisa bantu kok. Kotonya bilang tersinggung nggak. Nah saya ini lebih tersinggung dari kita. Saya punya protokol 11 tidak lulus. Orang itu anggotaku yang di badan sudah 10 tahun di pemerintah kota tidak lulus. Kemenakangku tidak lulus. Tapi saya tidak tersinggung, justru saya bangga bahwa inilah sistem yang benar tanpa melihat siapapun. Ya. Walaupun sakit hati ya pasti saya karena orang-orangku semua banyak gugur. Orang yang bilang jaya-jaya ISIS masuk. Pokoknya kasih lurus-lurus saja nih barang-barang. Kasih bayar hati, insya Allah. Pokoknya doakan saya dapat jalan keluar. Kelihatannya saya lihat ada jalan keluarnya sedikit. Masih mau kok. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, saya dengan kita semua itu tidak ada yang berubah sama sekali. Memang perjalanan pemerintahan itu terutama politik itu tidak seperti yang kita pikir dan kita lihat. Kadang-kadang bias pengertian, itu bahayanya fitnah. Ada bilang, nah lupa maki, tidak mau ketemu-ketemu. Mau sekali mah ketemu, rindu sekali kayak ini. Cuma bagaimana COVID kok dong? Saya rencanakan ulang tahunku, lagi tinggi-tinggi COVID. Ulang tahun ada mah tanggal 26 kemarin, di Maros, lagi pas tingginya Maros juga, tidak dikasih izin. Tunggu mi. Pokoknya begitu ada, saya mau kasih kumpul ke semua. Ya. Mau ditanggapi, nah lupa maki begini, dia kirimi perjuangan nomor 1, perjuangan ku tahu jika dong. Mau dibalas salah, tidak dibalas salah, lebih jami dibalas. Karena kalau dibalas nanti dia bilang, saya dibalas ke saya, kau tidak. Bagus cilaka lagi. Bahaya juga ini. Mau dibalas 1, dia kasih tahu dia pamerkan, dibalas ke sama Pak Wali. Kalau tidak toh,
Baku pompa misalnya salah lagi. Ya, begini ini. Saya kadang-kadang ketawa, astaga. Mau dibati-bati ini, habis pikiran ini. Kalau saya ini orang tidak kuat-kuat hatiku, karena aduh, kusayan ton, tapi bagaimana mau dikasih tahu? Nah banyaknya nih kita sama-sama semua. Jadi percaya, insya Allah saya tetap dalam apa yang menjadi komitmen kita sama-sama untuk Makassar ke depan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, peringatan Isra Mi'raj ini kita perdalam, kita resapi, kita sampaikan ke anak-anak kita, perjuangan kita ke depan. Bagaimana? Jadi kalau kita lihat di situ, kita lihat bagaimana itu sebenarnya ada gambaran tentang jariah masing-masing nabi. Ya. Bagaimana nabi yang ditemukan beliau, ya, dengan jariahnya yang saya maksud adalah di barsah-barsahnya. Ada nabi di langit ketiga, sesuai dengan jariah beliau. Ada nabi di langit keempat, ada punggawa nabi di langit kelima, keenam, sampai ke Sidratul Muntaha tidak bisa di situ. Jibril juga tidak bisa masuk. Ya, karena itu barzakh itu ada batas. Ketong ada ruangan begitu. Ya, ruangan yang basi barenya 250 bisa masuk. Kalau gitu. Yang 100 sedikit di sini, yang 50 begini, yang kosong dilewat-lewat ke sini kira-kira begitu. Sama toh itu namanya barsa. Jariah. Kan kok ketawa. Ada orang datang, Pak, saya ini pujuanta. Ada nuta? Ada pinta? Apa itu Pak? Apa itu? Kita basi barania. Apa itu Pak basi barania Pak? Bohong ini toh, bohong. Saya kata kalau begitu pulang lagi Bu, pulang lagi. Salah. Dia tidak tahu ada kode-kodenya itu, makanya kalau naik langit di langit itu anggota keluarga langit yang bisa, kan begitu memang. Begitu sudah begitu itu alam. Ya. Cuma jangan toseng antara langit pertama dan langit kedua, aku kata-katai ke DWA grup, jangan. Itu tuh. Jadi saya kira demikian. Saya sangat bahagia sekali dengan sekaligus saya juga mau menebus dosa saya, ya, terhadap MCM luar biasa ini dan Rewa, ya, beliau terus bersama-sama teman-teman di Makassar terutama ini teman-teman semua. Saya kira kita kembangkan ini. Saya akan memberikan hibah, ya, cukup besar, ya, terutama yang saya fokuskan adalah penyiapan kain kafan bagi orang yang meninggal. Ya. Saya berharap semua masjid, karena hibahnya Makassar, saya kasih 1 miliar, ya, di Makassar 1 miliar atau 500 saya 1 miliar, jadi pakai serah, ya. Tapi diajari dulu teman-teman mengelola itu. Mengelola itu, saya mau nanti atas nama MCM sebar di masing-masing MCM kecamatan untuk menyimpan kain kafan. Jadi kalau ada yang meninggal gratis langsung kasih. Ya. Itulah tadi saya sampaikan adalah jariah kita. Jadi itu jadikan jariah kita, jariah Pemkot semua. Intinya di samping kita benahi organisasi kita. Saya juga akan memberi hibah kendaraan untuk kita keliling Sulawesi Selatan, ya, untuk mengembangkan MCMI di seluruh Sulawesi Selatan, ya. Jangan kayak ada salah paham kodong ini, tapi kalau salah paham bagus tonji juga. Ya. Memang tugasku Sulawesi Selatan, gitu. Ya, tugasku Sulawesi Selatan. Nanti begitu ke saya jalan, kampanye misalnya dengan ini kampanye keagamaan. Iya. Kan kayak tadi itu kampanye juga tentang Isra Mi'raj, kan begitu. Jadi terima kasih dan Rewa teman-teman. Ini saya lihat ini sudah tanja-tanja ustaz nih, saya lihat ini pitung ini ya. Alhamdulillah. Jadi urus. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Jadi begini Pak Ustaz ini. Alhamdulillah teman-teman juga lebih khusyuk lah.
Walaupun bantuan saya tidak maksimal, tapi insya Allah percaya hati saya selalu di MCMI. Cuma ini aduh, kegiatan ini tidak pernah berhenti. Ya, sakit tompi baru saya berhenti. Iya, ini makanya 2 kali COVID ini S2 tomat juga. Ya, dan saya kira mari kita sama-sama dalam peringatan Isra Mi'raj ini tadi, intinya yang paling inti adalah jagai ke anak tak semua. Supaya kita boleh terbatas umur kita, pasti juga umur pasti terbatas. Kita pasti meninggal. Tapi kalau kita mau dapatkan keabadian, harus punya jariah. Kita punya anak yang saleh-saleha, kita meninggal, kita dapat pahala dari anak saleh-saleha, dapat cucu-cucu saleh-saleha, kita dapat cicit-cicit, dapat lagi, jadi keabadian itu akan kita. Karena sesungguhnya mati itu bukan mati. Itu hanya perjalanan ke alam lain yang meninggalkan jasad. Tapi jiwa dan ruh, ya, nafsu mutmainnah itu yang lanjut. Tapi berpisah dengan badan. Nah, ini yang menikmati jariah nantinya. Di suatu saat akan ketemu lagi jasad, jiwa dan ruh. Ya. Nah, nanti lagi kalau kita bicara lagi tasawuf ruh, nanti ceramah lagi Pak Ustaz. Jadi biar nanti berikutnya Nah, jadi saya kira demikian. Terima kasih Den Rewa, terima kasih Pak Ustaz, terima kasih bapak-bapak, ibu majelis taklim, dan Pak Asisten. Lanjut kami Pak Asisten, saya mau jalan dulu. Saya ada pertemuan anak-anak di pantai situ, dan insya Allah teruslah mengisi hidup ini dengan ibadah. Jangan lupa ya tiap hari kita bersalawat, ya insya Allah dengan salawat itu kita akan mendapat syafaat. Dan teruslah berbuat kebajikan walaupun sedikit, dan jangan lupa, pokoknya salat itu mutlak. Dan terakhir, jagai anak tak, ya. Jamin dulu jagai suami tak, anak tak mau saya dulu. Saya kira demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Wali Kota yang telah memberikan sepatah katanya. Semoga ke depan MCM bisa lebih baik dan lebih bisa berkarya lagi. Iya, setelah ini kita masih ada 2 acara, yaitu zikir bersama dan hikmah Isra Mi'raj. Mana-mana saja pegang dulu penjara bawa. Dia mau waktunya berapa menit? Dia mau. Dia mau. Dia mau lihat nanti lamanya. Iya, bos, waktu kan saya doa di sana. Oh iya. 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 Waktunya batasnya. Iya. Oke. Ya. Pak jadi begini posisi. Ya, jadi kondisi kedua tutup. Iya, pada kader-kader MCM untuk bisa sedikit memberikan peluang ruang waktu untuk kesiang Pak Wali Kota. Acara kita masih panjang, teman-teman semua. Iya, tapi nanti kita foto-foto bersama. Bapak Wali Kota akan memberikan sedikit ruang nanti buat kita semua. Mau foto pribadi, mau foto ini. Ya, sekali lagi tabe yang ki berkerumun. Ya tabe yang ki ini. Ya tabe sekali lagi supaya tidak terlalu berkerumun. Mari kita ikuti protokol kesehatan. Iya.
Iya, sekali lagi kepada teman-teman untuk tetap mengambil tempat, karena setelah ini kita akan mendengarkan ceramah agama atau hikmah Islamirat. Iya, sekali lagi kepada rekan-rekan kader-kader MCM untuk mengambil tempat di tempat duduknya Pak Tabe. Sekali lagi kepada teman-teman untuk mengambil tempat yang telah ditempati. Kita masih ada 2 acara, yaitu hikmah Islamirat dan zikir bersama ditutup dengan doa. Ya, sekali lagi untuk ibu-ibu duduki dulu karena iya. Iya. Alhamdulillah juga Ustadz sudah selesai mianunya. Iya, dimohon pada sudah. Teman-teman, rekan-rekan semua yang masih ini untuk tetap mengambil tempat. Selanjutnya kita akan memasuki acara hikmah Isra Mi'raj yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Muhammad Fari Wajidi, SPD MPD. Beliau ini sering tampil di televisi, di Net TV saja, Celebes TV, dan beliau kadang lebih dikenal dengan Ustaz Farid Milenial. Pada Bapak Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga yang jawab salam Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah mudahkan rezekinya. Amin. Dan dilunaskan cicilannya. Amin. Kalau ada. Sekali lagi saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah lunas gitu. Kalau Amin. nu bayar lagi. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, ternyata Ustadz dikalahkan sama nasi kotak. Tapi tidak apa-apa Ji, ancu makami, acu kami ya. Sore hari ini singkat, 15 menit kita punya waktu karena sebentar ini kita zikir. Kenapa diperjalankan dari bumi ke bumi? Saya cuma melanjutkan apa yang dikatakan oleh wali kota yang terkece, terhits, debur Indonesia. Insya Allah akan melanjutkan sampai di Sulawesi Selatan. Amin, Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi jangan lupa bantuannya juga ke MCM cair, insya Allah. Bagaimana Di? Yang penting lengkap di proposal Ustaz. Tenang saja, pakai serah. MCM siap melayangkan proposal sesuai dengan jumlah kuota yang ada. Kenapa diperjalankan dari bumi ke bumi? Pertama, Allah ingin menyampaikan maksud sebelum kau menuju kepadaku, hubunganmu kepada manusia perbaiki. Ini bumi ke bumi, baru bumi ke langit. Bumi ke bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, Allah sudah memberikan pesan kepada nabinya,
bahwa kiblat itu akan dirubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Falanuwalliyannaka qiblatan taradaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu perubahan kiblat. Begitu Allah menyampaikan dengan kalimat yang lembut, falanuwalliyannaka qiblatan taradaha. Itu begitu lembutnya kalimat mengarahkan kiblat, sehingga pada saat Rasulullah sholat di masjid itu, maka masjid itu berubah kiblatnya, jadilah dia namanya Masjid Kiblatain. Rindu dengan Mekah? Rindu? Rindu ke Madinah? Mendaftar Maki, jangan lupa vaksin. Ya, karena saya juga vaksin. Jangan bilang Ustadz tidak vaksin. Kenapa? Karena di dalam vaksin itu ada macam-macam dan macam-macam sebagainya. Ibu, saya ini vaksin, tidak ada macam-macamnya. Tetap satu istriku selama saya sudah vaksin. Iya, tidak ada masalah. Saya vaksin pakai AstraZeneca, karena ada dua yang bisa keluar, AstraZeneca dengan Moderna. Karena kita ini sering ceramah di luar negeri, seperti Timur Leste dan Papua Nugini. Luar negeri tonji itu. Ya. Makanya harus suntik juga. Yang tidak masuk itu adalah vaksin merek Ajinomoto dan Sasa. Oh, fixing itu ya. Oke, maka perbaiki hubungan kepada sesama manusia. Perjalanan ini menyampaikan pesan perbaiki hubunganmu kepada sesama manusia sebelum kau menuju kepada Allah. Jangan rajin salat tapi gosip jalan terus. Satu Makassar, satu Lorong na gosip semua. Tidak ada mami anggotana, bombek nang asing. Cocoki. Pokoknya tidak ada mami anggotanya, bombek nang asing. Satu Lorong na benci semua. Kenapa? Karena bukan anggotana. Nah, benci semua orang. Tetangganya beli kipas dia tak putar. Tetangganya beli freezer dia panas dingin. Tetangganya beli motor dia marung seperti kanalpo. Kiri kanan na cerita tetanggana. Motornya nagosipi semua. Tetangganya beli mobil, naik mobil tonji tapi mobil ambulans. Itu pun ke rumah sakit sayang rakyat nih, kejantungan. Satu minggu di opname di masjid di rumah sakit. Datang lagi anak nama bici, mama berangkat kami orang umrah. Jadi kenapa mina? Itu tetangga tak bisa dia berangkat. Mati mama nah. Tetanggana pergi umrah dia takziah malamnya. Makanya itu diperbaiki dulu hubungan kepada sesama manusia. Sampainya lagi di Baitul Muqaddas, rumah yang suci. Rasulullah menjadi imam. Cara solatnya belum sama dengan cara solat yang diajarkan oleh Jibril. Karena pada saat itu belum turun perintah untuk diajarkan Rasulullah. Maka cara solatnya menggunakan cara solat Bani Israel, yang mana ketika ruku 2 kali, sujud sekali, tapi pipi kirinya melengkek pada tempat sujud, pipi kanannya menghadap ke langit. Ini di dalam kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh 2 ulama yang bernama Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Juga sedikit dibahas dalam tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka. Buya Hamka itu nama singkatan, nama panjangnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Lahir di Maninjau 17 Februari 1908. Pernah terkenal dengan tulisannya tenggelamnya kapal Van der Wijk yang diperangkan oleh Zainuddin dengan Hayati. Masih ingat saya kata-katanya di dalam, pantang pisang berbuah 2, pantang pemuda makan sisa. Zainuddin Hayati. Ustaz hafal? Iya, saya penceramah bukan pelawak. Cuma sekarang kalau kita ceramah tidak melawat sedikit, tidak laku ki guys. Jadi begini model ceramah yang harus sampaikan kepada umat. Jadi ketika naiknya di atas langit itu dijelaskan, Rasulullah diajar di atas langit cara sholat sampai ke langit ke-7. Karena ketika sudah lewat dari langit ke-7, malaikat Jibril tidak mampu menandingi cahayanya Rasulullah. Karena Rasulullah hanya mampu bersanding dengan cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasulullah laulaka ma khalaqta aflak, andaikan bukan engkau wahai Ahmad, aku tidak akan ciptakan segalanya. Tapi singkat, jelas, saya perjelaskan. Kita sholat tergambar namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Coba beda mana kalau betul? Mana? Berdiri huruf alif, ruku huruf ha, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Perhatikan, alif berdiri, an-nar itu adalah elemen api. Api itu berdiri, tidak mau ruku, tidak mau sujud. Makanya istakbarah wa kana minal kafirin. Dia sombong, termasuk golongan orang-orang kafir karena tidak mau sujud. Li Adam fasajadu illa iblis. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam, maka namanya diubah menjadi iblis. Itu.
Ruku itu sifatnya Hawa. Hawa, apa itu Hawa? Udara. Hawa itu perempuan, Ustaz. Iya, karena innal mar'atan khuliqat min dila. Wanita tercipta dari tulang rusuk paling bengkok, paling kiri, paling atas. Laki-laki Adam dicabut Allah, lantas takimalaka ala tariqah. Tulang bengkok ini mau diluruskan, patah, maka Allah tiupkan kepadanya udara, kun fayakun, jadi perempuan dicipta dari udara yang ditiupkan ke dalam tulang rusuk. Itulah wanita. Makanya wanita sifatnya seperti udara, Pak, mengambang. Betul, Bu? Enggak ya? Sifat Hawa itu udara, angin, kemana dia bertiup, ke situ lagi. Kalau rame lagi musimnya jilbab kue lapis, itu lagi semua. Dalaman, luaran, keterlaluan. Laku lagi seperti Nisa Sablon, terlilit 3 kali di leher. Ada yang melambung kiri, ada yang melambung kanan naik, ada yang menyamping kiri, ada yang menyamping kanan, ditambah dengan apanya, gemboknya 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Ya. Ya, pokoknya datang tetangganya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Itu lagi laku. Kenapa? Itulah Hawa. Pak, pahami istri tak. Kalau istri pemarah gampang untuk diselesaikan marahnya. Apa itu, Ustaz? Belikanlah emas di Sombopu, insya Allah selesai marahnya. Karena dia tercipta 2 mulut 1 kepala, banyak bicaranya pelupa. Makanya ketika melahirkan dia tukang lupa. Padahal sakitnya waktu melahirkan sampai teriak-teriak, oh bapak nah, tidak mau melahirkan, kurang ajar. Tarik nafas Kima, tarik nafas. Tidak mau melahirkan kedua kalinya. 40 hari setelah melahirkan, bukan lockdown, smackdown. Karena dia lupa. Itulah namanya An-Nisa, Nansi. Nansi artinya lupa, An-Nisa perempuan. Yang kedua laki-laki berbeda, Bu. Laki-laki diberikan 1 mulut, kurang bicaranya, tapi banyak nak pikir karena 2 kepalanya. Makanya kalau dakeka 2 kepala kambingnya, perempuan 1, K1 di kepalanya. Ibu-ibu sudah tahu bahwa suami tak punya 2 kepala, betul? Makanya bapak-bapak banyak nak pikir, Bu, tapi kurang bicaranya. Bukan cuma kita istrinya nak pikir, masih banyak janda muda di luar sana dipikirkan. Tapi tidak bapak-bapak di sini. Pakintaki. Pokoknya posisi mana-mana, kala-kala menang pun anak ke pakintaki. Itu makanya pesan itu yang lahir. Bapak Ibu, ketika sujud itu menggambarkan huruf mim, maun, air. Tempat yang paling rendah di saat sholat adalah sujud. Makanya di saat sujud menggambarkan sifatnya air, mencari tempat yang paling rendah. Ketika duduk al-ardi, tanah, kita duduk di atas tanah, sama dengan lurusnya tanah. Itulah yang terjadi. 4 huruf, 4 elemen, api, udara, air, tanah. Maka semua hadir di dalam solatmu. Ketika digabungkan hurufnya, bertuliskan laulaka ma khalaqta aflak. Siapa yang dituliskan namanya Allah? Alif, ha, mim, dal, Ahmad. Mau dibongkar ini Ahmad atau cukup saja langit ke-7? Kalau membahas masalah Isra Mi'raj, Bapak Ibu, terus terang 3 hari 3 malam saya dibantai, tidak habis. Kenapa tidak habis? Tas panjang memang. Kita bongkar, semua tafsir bongkar. Dalam Diaul Lami, Burdah, Al-Adab, dalam kitab Idul Jawahir Maulidil Azhar An-Nabiya Rasulullah, yang dikarang oleh Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad bin Sayyid Rasul bin Abdul Syed bin Abdul Rasul bin Kalandar bin Abdul Rasul bin Abdul bin Syed Abdul bin Abdul Syed bin Isa, sampai ke kakek buyutnya Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib Fatimah Zahra binti Rasulullah, garis keturunan Rasulullah yang ke-32. Ustaz hafal kitabnya? Iya, Idul Jawahir, tapi dibawa ke Bugis Makassar oleh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini 1310, berubah namanya menjadi kitab Barazanji. Banyak sekali kitab-kitab yang lainnya, sirah-sirah Nabawiyah. Imam An-Nawawi Al-Bantini juga menuliskan itu. Bahkan banyak sekali sirah-sirah Nabawiyah. Ini kalau dibongkar Bapak Ibu lama, kita singkatkan saja. Langit pertama Adam. Kenapa Adam? Nabi yang pertama kali diterima taubatnya adalah Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam 80 tahun berdoa dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, baru diijabah doanya. Di langit kedua yang tanpa bertobat, hanya mengangkat tangan berdoa, langsung diijabah doanya. Siapa dia? Isa dan Yahya. Nah, makanya Nabi Isa yang masih hidup, Yahya sudah mati. Yahya minta, ya Allah,
masukkan aku ke dalam pohon. Maka Allah membuka perut pohon, masuklah Yahya bersembunyi di dalamnya. Isa alaihi salam, ya Allah angkat aku ke langit, maka dia diangkat ke langit. Sekali mengangkat tangan diijabah doanya. Makanya dua sekarang makhluknya Allah yang masih hidup yang cepat diijabah doanya, Isa alaihi salam dengan Dajjal. Meskipun Dajjal kafir, tapi Dajjal juga orang yang cepat diijabah doanya. Sekali mengangkat tangan dia minta hujan, maka turun hujan. Sama, Nabi Isa meminta hujan, turun hujan. Nabi Isa meminta agar orang mati dihidupkan, maka hiduplah orang mati. Dajjal meminta orang mati dihidupkan, hidup orang mati. Makanya Dajjal namanya Masih, Isa namanya Masih. Isa Al-Masih, Dajjal Masihud Dajjal. Sama-sama Masih. Makanya dua orang ini nanti akan bertarung di ujung akhir dari bumi ini akan habis. Langit ketiga lebih hebat daripada Isa dengan Nabi Adam. Isa mengangkat tangan berdoa, dijabah doanya. Sedangkan Adam 80 tahun bertobat baru diijabah doanya. Sedangkan di langit ketiga ada Nabi Yusuf, lebih hebat dari dua nabi di bawahnya. Apa hebatnya Nabi Yusuf? Yang selalu bercurhat kepada Allah. Coba nonton filmnya Yusarsif Yusuf. Yusarsif itu namanya di Mesir. Setiap malam dia duduk suntuk bercurhat kepada Allah. Ya Allah, bagaimana caranya saya bisa keluar dari sumur? Allah berikan petunjuk melalui mimpinya. Makanya salah satu nabi yang bisa menafsirkan mimpi adalah Yusuf. Ada lebih hebat daripada Yusuf, namanya Idris. Kenapa Idris lebih mengalahkan orang yang selalu curhat, yang nanti diberikan petunjuk melalui mimpinya? Idris hebatnya, dia bisa menuliskan kemauannya di dalam suratnya. Nabi yang pertama kali menulis dengan pena adalah Idris. Makanya Idris itu dasar katanya darrasa yudarrisu madrasah, lahirlah madrasah di mana-mana. Idris itu hebatnya bisa menuliskan surat. Akhirnya dia minta, ya Allah masukkan aku ke surga. Masuk ke surga ditemani dengan sahabatnya. Siapa sahabatnya Idris? Malaikat maut. Bapak Ibu mau bersahabat dengan malaikat maut? Inaki lagi malak. Tapi Idris berani bersahabat dengan malaikat maut. Dia minta kepada malaikat maut antar suratnya kepada Allah. Surat ini diantarkan malaikat maut. Apa permintaan Idris? Ya Allah matikan aku sejenak, setelah itu hidupkan aku kembali. Mati Idris, dia sudah rasakan bagaimana sakitnya mati. Makanya dia minta kepada Allah, jangan matikan aku, tapi angkat aku ke langit, biar aku yang bertasbih di langit. Ketika ada manusia yang pertama kali terbang ke bulan, naik ke bulan, ternyata di bulan dia mendengarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka turun, lalu dia menceritakan kepada media. Tapi dia dicoret namanya sebagai manusia yang pertama kali ke bulan. Bahkan dia dicaplok menjadi orang gila. Kenapa? Dia tidak pernah ke bulan, dia hanya berbohong. Kenapa? Karena dia menyampaikan kebenaran. Apa kebenarannya? Dia mendengarkan orang bertasbih di langit saat dia naik ke bulan. Siapa dia? Michael Armstrong. Makanya ibu-ibu jangan kejual piti kanak-kanai. Sebentar malam kita tidur, bangun subuh-subuh berangkat ke masjid, dicerita sama teman tak, tadi malam saya mimpi naik ke bulan ada orang bertasbih. Langsung dibawa ke rumah sakit Dadi. Lanjut. Sampai ke langit kelima, panjang sekali ini. Kita singkat saja. Langit ke-6, 7, pokoknya lebih hebat daripada langit-langit di bawahnya. Sampai Allah berjumpa dengan nabinya. Apa yang Allah sampaikan? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat atasmu Nabi yang aku telah rahmati dan aku telah berkahi, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam tahiyat kita, disitulah inti di saat engkau ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka rajin menebar salam. Bapak Ibu, rajin menebarkan salam. Allah saja menyampaikan salam kepada nabinya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mau tahu rahasianya orang tua dulu kita kenapa selalu selamat kalau ada musibah? Musibah apapun itu pasti diberikan keselamatan oleh Allah, karena dia rajin memberi salam dan menjawab salam. Sepreman-premannya orang tua dulu kita, Bu, biar di tangan kanannya ini ada tato cicak yang mirip dengan naga, di kirinya ini ada tato pohon mangga, tapi tenang, akarnya panjang ke bawah. Sepreman-premannya orang tua dulu kita, Bu, kalau ketemu temannya pasti, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa itu kareba? Betul. Sekarang coba lihat anak muda zaman now, bagaimana tidak celaka karena kurang memberi salam dan kurang menjawab salam. Baru ketemu saya temannya, oi, adakah?
Nah jawab Mi, ada sayang, ada. Bagaimana kontena celaka? Karena itu tadi kurang memberi salam dan menjawab salam. Saya minta maaf, kemarin video saya viral itu saya tidak ada maksud mengajak anak muda baik. Saya cuma sadarkan orang seke, bimpilit, binggigili, bingkikir. Rajin minta-minta, begitu dapat jepot, coko-cokoi. Makanya saya singgung, maka berbahagialah kalian yang senantiasa sedekah. Karena di dalam kubur nanti, malaikat tidak bertanya berapa kali kau skater, berapa kali kau big win, mega win, atau super win. Tapi malaikat akan bertanya berapa banyak sedekahmu, maka rajin kau sedekah. Oke bro, adakah? Kalau tidak ada manfaatnya lebih baik hapus, lebih baik kau ikut bersama NCM datang ke sini untuk berzikir bersama. Takbir! Lihatlah suara hati MCM. Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan, karena sebentar lagi akan kita zikir bersama. Wallahul musta'an wal tiklan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Saya tutup dengan sebuah pantun, ikan bolu, ikan cakalang. Itulah nama-nama ikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah hikmah Islamirat yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kita Muhammad Farid Wajidi, SPDI MPD. Semoga ke depan bisa kita jadikan beliau sebagai, setiap ada acara mungkin bagus kalau kita panggil beliau sebagai penceramah kita, sekalian kita mengaji. Ya, selanjutnya kita akan melaksanakan zikir bersama sekaligus ditutup dengan doa. Untuk itu, marilah kita sedikit konsentrasi bapak-bapak ibu-ibu untuk melakukan zikir yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Basir, pimpinan Majelis Zikir Nurul Muhammad. Pada Pak Haji, silakan Pak Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita sama-sama mengingat atau berzikir, berzikir artinya mengingat. Terlebih dahulu, ya, saya mohon izin kepada para ustaz atau ulama, fuqara, pemerintah. Bukan berarti saya memimpin atau saya lebih baik dari kita. Saya hanya mengiringi, ya, atau sama-sama mengingat. Untuk sama-sama mengingat, terlebih dahulu saya mengajak, terkhusus buat diri pribadi saya sendiri, sebelum kita mengingat Allah, mari mengingat diri dulu. Allah yang kita mau ingat, diri kita saja kita tidak ingat. Karena definisi daripada khusyuk, hadirnya hati, ya, hati kita, hadirnya jiwa kita, begitupun perasaan. Karena yang dituntut ketika kita mengucapkan namanya Allah, ya, dituntut pula kita meyakini atau membenarkan dalam hati. Setelah itu, apa yang kita benarkan dalam hati, ya, sedikit kita menyentuh dan merasakan seperti apa itu nikmatnya mengingat Allah. Karena tawaran berislam itu juga nikmat, bisa menjadikan kita ini bahagia dunia dan akhirat. Tawaran iman pun nikmat, ya, begitupun sampai ke ihsan. Ala bizikrillah
tatmainnul qulub. Dengan berzikir, mengingat Allah, menjadikan hati kita menjadi damai, tentram, adem. Untuk menghadirkan diri, kita punya metode. Untuk mengingat Allah, ingat diri dulu, hadirkan ini diri. Sadar bahwa yang akan kita ingat adalah pencipta diri ini. Pandang diri kita. Bagaimana mengingat Allah? Pandang ini diri yang Allah ciptakan. Kita sepakat bahwa saat ini apa yang kita miliki, apa yang kita pakai ini semua ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan apa saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sadarkah kita? Karena yang mau disadari sebentar ini apa yang kita ucapkan agar terasa nikmat. Ternyata yang membuat kita ini bisa bernapas saat ini, di setiap desa napas ini, yang sama-sama kita akui. Tentu kita sepakat. Yang mengizinkan kita ini saat ini bernapas yaitu Allah. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku lebih dekat dan lebih dekat daripada dirimu. Karena sebelum engkau mengingat, akulah yang mengingatmu dulu karena hidayahku. Aku dulu, lalu engkau, karena aku pencipta. Aku maha kuasa. Aku maha berkehendak. Dan aku maha memelihara. Di setiap detak jantungmu adalah aku. Di setiap kedipan matamu ketika mata memandang, itu adalah karena aku maha melihat. Yakinkah? Lalu kita sebut namanya, kita memuji dia, baru terasa nikmat. Kenal, tidak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Dan disitulah kebahagiaan tertinggi ketika seorang hamba di dalam lubuk hatinya yang paling dalam dipenuhi dengan kebeningan, kesucian cinta, cinta kepada Sang Maha Cinta, yaitu Allah, Allahu Rabbul Alamin. Setiap saat seorang hamba diajak, diingatkan dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhanmu semesta alam. Karena hanya orang yang memuji dan bersyukur yang ditambahkan nikmat untuknya. Kita sepakat sama-sama bahwa kita ini semua mau bahagia. Tentunya bahagia dunia dan khususnya, lebih khusus lagi, bahagia akhirat. Akhirat adalah keabadian. Kita akan bersama dan berjumpa di hadapan Allah dengan ridha yang Allah ridai. Olehnya itu, mari kita sama-sama, ketika kita lupa dan menyadari kesalahan kita, kekurangan kita, kehilapan kita, ketika kita sujud dan ruku, masih ada nama di hati kita selain nama Allah. Sekalipun lisan ini menyebut nama Allah, tapi di hati kita, sementara sasaran pandangan Allah di hati-hati hamba, termasuk kita saat ini, tatap hati kita. Lihat, adakah kebenaran Allah di hati kita? Ketika ada kebenaran, dia menyimpang kesan apa? Ketika kita menyadari ini diri,
pesan ketaatan, pesan rindu atau cinta akan pencipta yang memelihara kita setiap saat, setiap detik, setengah detik. Tanpa dia kita tidak ada papanya. Dan ini pula kesan Isra Mi'raj. Nabi sudah menerima dan berjumpa kepada Allah, disempurnakan di salat. Olehnya itu sahabatku dan saudaraku MCM, masyarakat cinta masjid, artinya cintai dulu penciptanya. Sadari dulu bahwa masjid adalah tempat suci di mana kita berjumpa. Kata Allah, jika engkau ingin menjumpaiku, maka jumpai aku di salatmu. Begitupun Rasulullah, jika engkau rindu kepada aku, maka penuhilah rasa rindu itu. Di mana sahabat, saudara majelis? Ketika engkau salat, tadi Pak Ustaz sudah mengurai dari berdiri, ruku, sujud dan duduk. Jumpai itu Rasulullah. Tempat perjumpaan itulah kesucian masjid. Disitulah kemuliaan masjid. Barang siapa yang mengurus, maka dia bagian dari dirinya termasuk mulia pula, suci. Agar getaran cinta ini ada. Bukan sekedar mengajak dan berorganisasi, mari mencintai masjid. Terus kenalkah kita masjid? Masjid adalah tempat suci. Kita termasuk pengurusnya, kita pun bagian daripada kesucian itu. Baik, mari kita sama-sama istighfar. Tentunya kita pun sepakat bahwa tidak ada yang ma'asum di sini. Tidak ada. Semua punya kekurangan dan kesalahan, dan wajib kita mohon ampun, mohon maaf melalui kalimat. Mari sama-sama tundukkan hati, tunduk dengan penuh harap, berharap akan ampunan Allah, rahmat dan kasih sayang Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Kembali dan tetapkan pandang diri ini dengan setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tanamkan di hati kita bahwa tidak ada yang menghidupkan kita kecuali Allah, menggerakkan tubuh ini kecuali Allah. Apa yang kita tahu itu adalah pengetahuan dan titipan Allah. Di saat melihat, mendengar, dan berkata-kata, semua itu dari Allah. Itulah pernyataan la ilaha illallah.
Tidak ada Tuhan, tidak ada yang memberi rezeki. Ya. Dan segala-galanya. Olehnya itu, tatap pernyataan Allah terhadap dirimu. Dia nyata dan menyatakan dirinya pada diri kita bahwa Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, layakkah kita cintai? Melalui kalimat afdaluz zikru fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mari kita sama-sama tengadahkan hati kita dengan penuh harap, lalu sadar bahwa Tuhanku Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rasakan kasih sayang Allah, lalu hadirkan apa yang kita harapkan. Rasakan apa yang kita harapkan, lalu nikmati apa yang kau inginkan kepada Tuhanmu. Tuhanmu yang Maha Pengasih, tidak ada sisa. Dialah Maha Penyayang. Sempurna kasih sayang Allah terhadap pandang dirimu. Tengadahkan hatimu sebagai hamba yang penuh harap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna, Ya
Kita dengan posisi tawaf sebagaimana ketika kita bertawaf dan kita gambarkan perjalanan hidup kita yang kita jalani siang dan malas. Itulah siklus kehidupan. Tapi yang nampak dan nyata bagi yang memiliki kesadaran iman, kesadaran berislam, nyata dan nampak. Semua itu Allah nyatakan melalui kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Di situ kebahagiaan hamba. Di situ Allah menawarkan kebahagiaan untuk kita. Ketika kita nampak dan nyata memandang kebenaran subhanallah. Kebenaran yang berhak dipuji, ditempati bersyukur, berterima kasih hanya Allah. Itu setiap saat kita lalui, kita jalani ini hidup mengurus apa saja. Nah sekarang agak sulit kita naik tanah suci. Bagaimana kalau kita nyatakan pada diri kita? Di saat kita melihat ada subhanallah di situ, ada alhamdulillah di situ, ada Allahu Akbar di situ, ada kalimat la ilaha illallah di situ. Di setiap desa nafas ada subhanallah, ada campur tangan. Ada yang membuat kita bernafas selain Allah. Itulah subhanallah. Pantaskah kita mengagumi? Mesti sahabatku. Di saat kita berkata-kata dan berucap ada subhanallah di situ, ada alhamdulillah, ada la ilaha illallah. Di mulut ini, di lisan ini tidak akan pernah ada yang sanggup berkata-kata jika bukan karena Allah. Jika kita menyadari itu kata-kataku, itu bahasaku, sekarang coba cari tahu dari mana itu suara. Oleh itu benarkanlah Tuhanmu agar semua itu bernilai kesucian, bernilai kebenaran. Itulah makna tawaf. Dan ketika kita jalani ini sehari-hari kita, siang dan malam, selalu hadir itu zikrullah, selalu hadir itu kebenaran Allah. Maka kitalah tanah suci sesungguhnya. Karena yang suci hanya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha
Wallahu akbar. Jamaah yang lagi mengingat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha segala-galanya, tibalah saatnya kita sama-sama memohon dan pantas setiap saat pun kita harus meminta, memohon petunjuk, karena Dialah Maha memberi petunjuk. Kita butuh kepada Allah, butuh akan kasih sayang, dan itulah makna di setiap melakukan sesuatu harus diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan atas nama Allah yang Allah kasih kamu itu. Dari apa saja, itu yang patut kita sadari. Dan pernyataan Allah itu selalu pada diri. Al-insanu sirri wa nasirru. Manusia itu, kata Allah, adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Makanya, oleh karena itu, marilah pandai-pandai membaca ini diri dengan Iqra, agar kita semakin mengenal ini diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dan benar-benar telah mengenal Allah. Paling tidak kita sadar sebagai hamba. Jika kita sadar benar-benar sebagai hamba, maka kita akan sadar sebenar-benarnya siapa pencipta kita. Untuk menutup pertemuan kita, mari kita sama-sama berdoa. Kembali, saya bukan memimpin doa, hanya mengiringi doa-doa kita, mengiringi harapan-harapan kita selama ini, mengiringi impian kita. Tapi kesimpulannya adalah kita semua ini mau bahagia dunia dan sangat sedikit sadar mau bahagia akhirat. Jadi saat ini mari sadari sepenuhnya bahwa kita mau bahagia dunia dan akhirat. Untuk mengawali doa, karena panitia sebagaimana protokol sampaikan, semoga kita terhindar dari bala dan bencana. Dan apa yang kita pakai ini, jasad kita terdiri dari 4 unsur, adalah api, angin, air, tanah, sebagaimana simbol wujud dari Ahmad. Berdiri api, ruku angin, sujud adalah air, duduk adalah tanah. Itu fakta, itu ayat yang nyata, tidak bisa dipungkiri. Itulah jasad ini, itu yang dibutuhkan, dan itu pula yang dijanjikan oleh Allah yang akan menyiksa ini diri jika kita tidak penuhi. Begitupun bala dan bencana. Jika 4 unsur ini sudah tidak bersahabat dengan manusia, maka tunggu. Tapi ketika masih ada hamba-hamba Allah yang sadar dan senantiasa mengingatkan
dan menyampaikan agar berlaku sabar dan berbanyak rasa syukur, mengajak hamba-hamba Allah untuk taat di hadapan Allahu Akbar, maka insya Allah masih ada yang dipandang oleh Allah. Olehnya itu, sebagaimana metode kami di majelis zikir, jika berbahasa tentang bala dan bencana, di 4 unsur ini, dan simbolnya pun ada pada diri, ada simbolnya pada diri, ada halusnya, ada wujudnya. Yang kasar itu di luar, halusnya ada pada diri manusia. Ketika kita menatap ini wajah, maka yang nampak di mata ini adalah unsur api, nasa tetongi api, nasa bicara ugina. Lalu ketika kita menyadari bernapas, itulah unsur angin. Di mulut unsur air, kata guru para ulama ahli kasyaf atau yang disiplin ilmunya di dunia tasawuf akan tahu itu. Dan di pendengaran ini adalah unsur tanah. Olehnya itu saya mengajar, karena di antara semua 4 unsur itu ada malaikatnya, ada yang Allah tunjuk, dan kita melalui ini kita bisa bersahabat, dan kita pun yakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci. Al-Quran adalah kalamullah yang qadim. Olehnya itu kita sama-sama menatap diri. Sasaran pandangan kita diawali di mata dulu, unsur api. Kita sama-sama baca suratul Al-Fatihah, fokus di mata, agar kita terhindar dari bala dan bencana. Insyaallah berkah umul kitab suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya dinapas atau ditujukan kepada angin. Angin ini semua bernilai suratul Al-Fatihah, tidak akan pernah mau merusak, mencelakai, bahkan sebaliknya bawa rahmat insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Kemudian di mulut fokus, ada air, simbol halusnya air. Yang ditakuti sekarang ini bencana banjir, ada tsunami, ada longsor, disebabkan oleh air. Tapi kita berbagi melalui perantara induknya kitab ilmu, induknya petunjuk, dan di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Lalu kemudian fokus di pendengaran, di telinga, ya, sebagai unsur tanah, halusnya tanah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya, sebelum kita sama-sama mendoakan,
pemimpin kita atau imam kita yang selama ini bekerja untuk kita agar kita semua terpenuhi kebutuhan kita. Yang namanya pemimpin itu adalah imam dan wajib kita doakan. Kalaupun ada kesan buruknya itu pasti tidak ada manusia suci. Terkadang hilang. Olehnya itu kita sama-sama doakan agar segala urusannya, segala niat baiknya untuk kita terpenuhi. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taati. Jadi ini perintah. Olehnya itu hilangkan, mari lapangkan hati kita, ikhlaskan hati ini. Bahwa yang sudah dijanji dan belum terpenuhi, doakan. Doakan dengan kesan baik, niat baik, hati yang baik, jangan hati yang jengkel. Dia hanya berikhtiar, beliau ini berikhtiar berupaya, tapi yang menentukan kita yakin bahwa Allah tiba saatnya, ada waktunya. Jadi jangan tergesa-gesa, tetap kita berdoa dan doakan beliau agar sehat, dimudahkan segala urusannya. Jangan kita ini termasuk bagian dari orang-orang pembenci. Hati pembenci, benci itu tidak enak rasanya. Mau bahagia tapi di hatinya menyimpan benci dan dendam. Olehnya itu pada kesempatan sore hari ini, mari kita sama-sama doakan beliau. Pemimpin kita, khususnya pemimpin kita di Makassar ini, Pak Dani Pomanto. Alhamdulillah sering berkunjung dulu di rumah dan baru kali ini ketemu lagi. Tapi sebelum mendoakan beliau, mari kita sama-sama membaca suratul Al-Fatihah untuk kekasih Allah, Nabi Allah, Nabi yang sebagai rahmatan lil alamin. Adanya segala ciptaan ini diperuntukkan untuknya. Jadi untuk kita berharap apa yang dicipta, mari hubungkan hati kita, kalbu kita kepada Rasulullah melalui suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu kemudian buat jamaah majelis zikir yang diizinkan Allah hadir di saat ini, mari hadirkan wajah beliau. Wajah yang ada tadi di samping saya ini, tentu kita semua memandang wajahnya, dipikirkan. Sekarang diyakini bahwa dia Dani Pomanto. Lalu dirasa, dipinit dingin. Karena rasa itu tidak bisa bohong. Dia pun akan tersentuh di sana, di mana saja saat ini. Kesibukan apapun dia lakukan, dia akan rasa kehadiran kita. Ya, hikmah saat ini. Ya, hadirkan. Ya. Apa harapan anda buat beliau? Bukan hanya di mulut, bukan hanya di hati, tetapi sampai ke rohani kita, sampai kepada yang Allah tiupkan, wa nafakhtu fihi min ruhi. Di situ manusia satu. Peneding. Lalu kita sama-sama mendoakan dan hadirkan pula kebutuhan kita. Majelis
yang berzikir hanya mengaminkan karena kebutuhan kita ini beda-beda. Ya, seperti apa ya selama ini di hati kita yang diharapkan. Itu artinya rasanya sudah meraih sesuatu sebelum kita minta. Raihlah sesuatu itu sebelum kita minta, atau kita nikmati sesuatu itu lalu kita minta. Oke? Majelis hanya mengiringi dan mengaminkan apa yang kita minta. Ya, meminta dengan seakan-akan bermanja-manja dengan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amin. Amin ya Allah ya Rabb. Yang Maha menatap, yang Maha melihat, yang Maha menatap hati hambanya yang memohon dan berharap, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kutunduk, penuh dengan harap. Ya Allah, ijabah doa, terima harapannya ya Allah, melalui nama syafaatnya kekasih-Mu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbubi syafil ilali wa mufarrijil qur'an. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, ajari kami ya Allah, tuntun kami agar kami dengan senantiasa mengingat-Mu. Ya Allah, ajari kami menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Ya Allah, ajari kami menyembah agar Engkau ridha kepada kami, sebagaimana Engkau ridha kepada para kekasih, para nabi-Mu, para wali-Mu. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami, dosa-dosa kami, dosa pemimpin kami. Ya Allah, mudahkan segala urusan. Kabulkan niat baiknya untuk kami. Beri kekuatan ya Allah. Ya Allah, pelihara hatinya, agar hatinya selalu tertuju kepada kami, kepada rakyatnya yang lemah, serba kekurangan dalam kondisi saat ini. Ya Allah, titiplah kasih sayang-Mu di hatinya, agar senantiasa mengasihi dan menyayangi kami, karena Engkau yang Maha Kasih. Titipi dia ya Allah. Ya Allah, karuniai ia ya Allah kesehatan, bukakan segala unek-unek yang ada di pikirannya ya Allah. Lapangkan hatinya agar senantiasa berlaku ikhlas kepada kami, ikhlas kepada amanah yang diemban. Demi keagungan-Mu ya Allah, kami mohon tetapkanlah namanya, jabatannya di pandangan kami ada keagungan yang dimiliki. Kami tidak memandangnya dengan pandangan sinis, tapi kami memandangnya dengan keagungan. Karena itu pula hamba-Mu, dan itu juga hamba-Mu yang Engkau amanahkan dengan amanah yang terasa berat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadi zikir dan doa bersama yang dipimpin oleh Haji Muhammad Basir. Semoga doa-doa kita di antara kita semua ada yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj kita Nabi Muhammad SAW. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Hamdani selaku pembawa acara undur diri. Bila ada ucapan tingkah laku yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk para bapak-bapak, ibu, tabe yang mau salat asar bisa ada di sini salat asar. Iya, ada di sini. Iya, sambil mencicipi dulu. Ya.